Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang, hampiri hadirat Tuhan dalam penyerahan hidup bagi Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, ku mau hidup bagi-Mu Tuhan seumur hidupku, melayani-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Demikian Tuhan kerinduan kami, hidup mengabdi kepadamu. Tuntun kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan untuk hidup bagi-Mu Tuhan. Berfirmanlah kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya masih melanjutkan sesi khotbah-khotbah akhir zaman. Hari ini Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Judul perikop penghakiman terakhir. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kami telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, sebenarnya bagian ini lebih tepat dikatakan nubuatan daripada perumpamaan. Nubuatan yang berbicara tentang di akhir zaman nanti, Yesus akan datang sebagai Raja dan Hakim bagi seluruh dunia. Seluruh umat manusia akan dihakimi dan dipisahkan menjadi dua golongan, dua grup. Yang di sebelah kanan disebut domba-domba. Ini golongan yaitu orang-orang benar yang diberkati. Ini menjelaskan kepada orang Kristen sejati
Ya, karena setiap orang percaya kepada Yesus, mereka telah dibenarkan dan dianggap sebagai orang benar yang hidup oleh iman percayanya dan menghidupi kebenaran itu. Bagaimana Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sebelah kiri digolongkan seperti kambing, yaitu dikatakan sebagai orang-orang terkutuk. Siapa ini? Jelas menunjukkan pada orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan juga saya katakan orang-orang Kristen KTP, orang-orang yang mengaku percaya Yesus tetapi tidak hidup oleh iman percayanya. Perhatikan, tidak ada grup yang ketiga, yang tengah-tengah antara domba atau kambing, dombing begitu, tidak ada. Kenapa? Karena akhirnya hanya ada dua tempat, yaitu surga atau neraka. Di ayat 34 sampai 36 dikatakan bahwa mereka yang disebut domba itu menerima kerajaan itu karena mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan baik tertentu. Tetapi ini tidak berarti bahwa keselamatan itu diperoleh karena perbuatan baik. Penafsiran yang benar tentang ini adalah mereka berbuat baik, dan hal itu menunjukkan bahwa mereka beriman dengan benar. Iman yang disertai perbuatan yang nyata, perbuatan iman. Dan karena mereka beriman dengan benar, sebagai seorang Kristen sejati, mereka peroleh keselamatan. Dalam bagian ini, Yesus menekankan perbuatan baik memang, terutama berhubungan perbuatan kebaikan-kebaikan secara sosial terhadap sesama. Jadi kalau kita berbuat baik itu pasti ada upahnya, ada pahalanya. Ya, Amsal 19 ayat 17 juga dikatakan di Galatia 6 ayat 9, karena itu janganlah jemu-jemu dalam berbuat baik, karena akan ada berkatnya sendiri. Kita akan menuainya. Juga Ibrani 6 ayat 10 dan 12. Menarik ya, orang-orang benar yang tergolong sebagai domba ini justru menanyakan pertanyaan yang mereka nggak menyadari kalau mereka telah berbuat baik. Mereka tidak mengingat-ingat perbuatan baik itu. Sebaliknya orang yang fasik justru terbalik, mereka tidak menyadari dosa-dosa mereka, tetapi mereka justru mengingat-ingat perbuatan baik mereka. Memang demikian, kerap kali orang yang hidup benar tidak mengungkit-ungkit perbuatan baiknya. Sebaliknya orang yang fasik suka mengungkit-ungkit perbuatan baiknya. Ya, tetapi walaupun kita tidak mengingat segala perbuatan baik kita, ternyata Tuhan mencatatnya dan memberi pahala upah. Lalu siapa yang dimaksud dengan saudaraku yang paling hina dalam ayat 40 yang disebutkan oleh Yesus? Saya merujuk kepada orang-orang percaya, sesama orang-orang percaya, orang Kristen. Karena itu sekalipun kita diperintahkan untuk mengasihi semua orang, sebagaimana ditulis dalam Matius 22 ayat 39, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Tetapi kita tetap harus mengutamakan untuk berbuat baik terhadap saudara seiman kita, sebagaimana ditulis dalam Galatia 6 ayat 10, terutama terhadap saudara-saudara seiman. Karena apa yang kita lakukan terhadap mereka sama artinya kita melakukannya untuk Tuhan. Karena gereja Tuhan, saudara seiman, adalah tubuh Kristus. Ingat baik-baik itu, saudara. Jadi sebelum saudara banyak berbuat baik kepada semua orang, terutama harus berbuat baik kepada saudara seiman. Ini pesan hari ini. Lalu golongan yang kedua yang disebut sebagai kelompok kambing. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di akhir zaman mereka akan terkaget-kaget karena mereka tidak pernah menyangka atau memikirkan atau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Golongan yang termasuk ini juga adalah yang saya katakan dari awal, yaitu Kristen KTP.
Ia walaupun beriman, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak menyatakan imannya dalam perbuatannya. Mereka disuruh pergi, enyalah kata Tuhan. Ya, mereka yang menolak untuk menerima undangan, datanglah kepadaku, akan harus mentaati perintah untuk pergi, enyalah. Mereka disebut orang-orang terkutuk dan akan berakhir di api neraka. Ini kontras dengan orang-orang percaya Kristen sejati yang disebut yang diberkati oleh Bapakku. Inilah berita firman hari ini, supaya kita hidup menjadi domba-dombanya Allah, dan itu nyata melalui perbuatan baik kita. Pertama-tama kepada saudara seiman, selanjutnya kepada setiap orang yang boleh kita jumpai. Iman yang sejati nyata dalam perbuatan iman. Kalau Tuhan mengasihi, kita juga mengasihi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat, semua karena kasih karunia-Mu. Dan Kau memberkati kami. Sepanjang hari ini Kau sediakan cukup berkat bagi kami. Berkat yang teristimewa adalah firman-Mu pagi hari ini, untuk mengingatkan kami, untuk kami menyatakan iman percaya kami dalam perbuatan-perbuatan kasih terhadap terutama saudara seiman, dan selanjutnya kepada semua orang. Tolong kami Tuhan, Allah Roh Kudus bimbing kami. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan, yang adalah tubuh Kristus, supaya kami menyatakan kemuliaan Tuhan dalam tugas panggilan pelayanan kami di dunia ini, menjadi garam dan terang dunia. Benar-benar kami menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam kasih, dalam kuasa, menyembuhkan yang sakit, mengobati yang terluka, memulihkan dan membawa keadaan di sekitar kami menjadi lebih baik. Itu panggilan kami sebagai gereja-Mu, sebagai tubuh Kristus. Menyatakan kuasa Tuhan sebagai terang dunia, mengusir kegelapan, memperbaiki keadaan di sekitar kami. Menyatakan Tuhan peran gereja yang tidak hanya sebatas tembok gereja, tetapi di lingkungan masyarakat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Urapi hamba-hamba-Mu dari gembala sidang, staf rohaniwan, dan aktivis gereja, para pengurus semuanya, menyatakan kemuliaan yang daripada Tuhan. Program-program gereja yang ada menjadi program-program yang mendarat, tidak hanya menumbuhkan iman percaya jemaat-Mu dalam pengetahuan saja, tetapi yang menghidupi firman itu dan memuliakan Engkau. Urapi para majelis penatua untuk dapat menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan bersama-sama dengan hamba Tuhan. Kami bersinergi, menangkap visi dan menyatakan dalam kehidupan kami bergereja bagi dunia ini. Kami berdoa untuk misi penginjilan, supaya setiap daerah dibukakan untuk Injil. Daerah-daerah yang tertutup di Indonesia ini dibukakan untuk Injil. Setiap kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan yang diberitakan terbuka bagi hati yang Tuhan haus dan rindu akan kebenaran, dan mereka menerima keselamatan yang daripada-Mu. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan, para penginjil, juga jemaat-Mu yang berhati dan berjiwa misionaris untuk mengabarkan Injil keselamatan di kehidupan kami masing-masing, di dalam profesi kami menyatakan Injil kerajaan Allah juga. Demikian doa-doa kami naikkan, menyertai pelayanan dan gerak gereja Tuhan yang Kau percayakan kepada hamba-hamba-Mu dan juga umat-Mu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita hari ini. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.